Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bul Ahbar ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimallahu taala ya fi bayan tarjamati Ka'bil Ahbar rahimallahu taala wa radhiyan ya. Tarjamatuhu huwa Abu Ishaq Ka'ab ibn Mati' al-Himyari. Nah, ini kunyahnya Abu Ishaq ya, namanya adalah Ka'ab ibn Mati' al-Himyari. Al-ma'ruf bi Ka'bil Ahbar. Nah, lakopnya adalah Ka'bul Ahbar. Ya min ali dzira'in wa qila min dzil qila wa asluhu min yahud al-Yaman. Jadi beliau ini lakopnya Ka'bul Ahbar. Al-Ahbar itu ya istilah untuk menyebut orang yang ahli dalam agama Yahudi dan Nasrani atau agama Yahudi khususnya. Ya, Al-Ahbar itu diambil kata hebr. Hebr itu kan tinta ya. Maksudnya adalah ulamanya Yahudi ya. Dan beliau berasal dari Yahudi Yaman ya, berasal dari Yahudi Yaman. Agama sebelumnya adalah agama Yahudi. Yuqal innahu adrakal jahiliyah. Ya, ada yang mengatakan bahwa beliau ini Ka'bul Ahbar sempat mendapati masa jahiliyah. Artinya mendapati masa jahiliyah itu ya beliau sempat hidup ketika Nabi Muhammad diutus ya. Tapi wa aslama fi khilafati Abi Bakar. Tapi baru masuk Islam itu pada masa Khalifah Abu Bakar. Wa qila fi khilafati Umar. Ada yang mengatakan di masa Umar ya. Jadi bukan di masa Rasulullah. Makanya beliau tidak terhitung sebagai sahabat ya. Tapi ada juga wakila, ada juga yang mengatakan innahu aslama fi ahdin Nabi SAW wa ta'akhkhara hijratuhu. Tapi ada juga beliau diriwayatkan masuk Islam di masa Nabi, namun tidak sempat hijrah bertemu dengan Nabi. Jadi seperti Uwais Al-Qarni ya. Wa qala Ibnu Hajar fil Fath. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan inna islamahu fi khilafati Umar ashhur ya. Nah, beliau ini Syekh Az-Zahabi menukil dari Imam Ibnu Hajar seakan mengatakan yang roji itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bul Ahbar itu masuk Islamnya di masa Umar ya, beberapa bulan setelah Umar menjadi khalifah. Wa ba'da islami intaqala ilal Madinah. Nah, setelah beliau masuk Islam akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah ya, dan bahkan wa ghazar Rum fi khilafati Umar. Bahkan ikut dalam barisan sahabat yang memerangi Rum ya, Romawi ya, memerangi Romawi pada masa Khalifah Umar, yaitu memerangi dan membuka wilayah Syam ya, ada perang Yarmuk, ada perang pokoknya perang yang dipimpin saat itu oleh Khalid bin Walid ya radhiyallahu anhu. Tsumma tahawwala fi khilafati Utsman ila Syam. Nah, lalu pada masa Khalifah Utsman beliau kemudian pindah ke Syam ya, fasakanaha ila admata bihibs, hingga kemudian beliau tinggal di sana sampai meninggalnya beliau di kota Hims, ya, salah satu kota besar di wilayah Syam. Ya. Sanata Isnaini wa Salatin namanya hijrah pada tahun 32 Hijriah di masa Khalifah Utsman. Jadi beliau wafatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ala arjal aqwali fi dzalika. Ini sebagai pendapat yang paling rajih ya, menurut pendapat atau seperti penjelasan Imam Ibnu Hajar. Wa dzakara Ibnu Sa'ad. Nah, kemudian disebutkan juga oleh ahli sejarah lain ya, Ibnu Sa'ad, Tabaqatul Ula min tabi'i ahli Syam. Jadi Ibnu Sa'ad juga memasukkan Ka'bul Ahbar sebagai Tabaqatul Ula ya, sebagai tingkatan pertama dari generasi tabi'i yang merupakan dari generasi tabi'i ahli Syam ya. Makanya Ibnu Sa'ad memasukkannya sebagai tabi'i. Tapi tabi'in paling senior ya, tabi'in tingkatan pertama. Tabi'in senior tingkatan pertama. Waqala kana ala dini Yahud. Nah, Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa sebelumnya beragama Yahudi, fa aslama wa qadimal Madinah, tsumma kharaja ila Syam fa sakana Hims hatta tuwfiya biha sanata 32 fi khilafati Utsman. Sama ya, seperti penjelasan Imam Ibnu Hajar tadi. Wa qad balagha 140 sana. Umurnya itu ini cukup panjang ya. Ka'bul Ahbar umurnya cukup panjang, mencapai 140 sana. Mencapai 140 tahun. Nah, jadi umur Ka'bul Ahbar mencapai 140 tahun. Waqal Abu Mushir. Nah, ini ada seorang tokoh ulama juga, Abu Mushir. Waladhi haddatsani bihi ghair wahid. Ya, aku mendapatkan riwayat dari banyak orang ya tentang Ka'bul Ahbar ini. Annahu kana maskanuhul Yaman. Ya, bahwa tempat tinggal asalnya di Yaman awalnya Papa di Ma'ala Abi Bakrin, tsumma atasya famata bihi. Lalu kemudian datang di masa Abu Bakar. Ini riwayat yang lain ya, ini riwayat yang berbeda nih. Riwayat yang berbeda, beliau kemudian datang ke Abu Bakar dan akhirnya meninggal di Syam. Ya, tapi ini bisa jadi begini ya, Afat. Bisa jadi beliau masuk Islamnya mungkin di zaman Umar gitu ya, tapi beliau datang ke Madinah pada masa Abu Bakar. Bisa jadi begitu ya. Tapi ini bisa juga memungkinkan maksudnya adalah masuk Islamnya memang di zaman Abu Bakar As-Siddiq.
Tapi semua sepakat kalau beliau meninggal di Syam. Rawaan Rasulullah SAW mursalan. Nah, Ka'bul Ahbar ini ya meriwayatkan dari Rasulullah dengan jalur mursal, ya, dengan jalur mursal. Dengan jalur mursal itu tahu nggak ya apa maknanya jalur mursal? Hah? Ya akhwat, mal murad al mursal fi ilmi hadis. Jangan harus murojaah lagi nih ya. Jadi mursal itu artinya seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Rasulullah gitu ya. Padahal tidak pernah ketemu Rasul. Artinya kan pasti beliau meriwayatkannya dari sahabat. Hanya saja sahabat yang menjadi wasilahnya ya untuk menghubungkan antara dirinya dengan Rasulullah tidak disebutkan. Nah, itu namanya mursal ya. Jadi Ka'bul Ahbar ini meriwayatkan juga hadis-hadis Rasul tapi secara mursal tidak menyebutkan siapa yang menjadi wasilahnya. Namun ada juga ya beliau meriwayatkan juga hadis Rasulullah sebagai seorang tabi'in dari beberapa sahabat, misalnya seperti Umar, Suhaib Ar-Rumi dan juga Aisyah. Jadi hadis-hadis Rasul diriwayatkan dengan dua metode. Ya, metode pertama langsung kepada Rasul tidak disebutkan siapa sahabatnya, atau meriwayatkan kepada Rasul tapi dengan menyebutkan juga sahabatnya. Nah, di antaranya adalah Umar, Suhaib dan Aisyah. Nah, begitu juga beliau meriwayatkan ya beberapa asar. Nah, meriwayatkan beberapa asar dari beberapa sahabat. Waruya anhu terbalik malah ya. Terbalik. Waruya anhu ya. Maksudnya adalah sebagian sahabat dan tabi'in ada juga yang meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar gitu ya. Jadi Ka'bul Ahbar meriwayatkan dari si fulan, tapi ada juga fulan meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Jadi merujuk kepada riwayat Ka'bul Ahbar. Berapa sahabat dan tabi'in. Nah, di antaranya Muawiyah ya dari sahabat, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Jadi Muawiyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat meriwayatkan juga ya beberapa riwayat dari Ka'bul Ahbar. Nah, sedangkan kalau dari tabi'in Atha ibn Abi Rabah dan selainnya. Ya. Jadi ada yang beliau mengambil dari sejumlah sahabat, beliau juga diambil dari sejumlah sahabat. Ilmunya diambil dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Nah, ini biografi singkat dari Ka'bul Ahbar. Mablaguhu minal ilmi. Bagaimana kedudukan ilmunya ya? Karena Ka'ab ibn Mati ala mablagin azimi minal ilmi. Nah, Syekh menilai bahwa beliau ini termasuk tokoh yang sangat berilmu gitu ya. Walihadza kana yuqalu lahu Ka'bul Hibar wa Ka'bul Ahbar. Karena itulah beliau bergelar Al-Hibar atau Al-Ahbar yang tadi saya singgung ya. Walaqad naqala anhu fi tafsir wa ghairuhu ma yadullu ala ilmihi al-wasi' bi thaqafatil yahudiyyah wa thaqafatil islamiyah. Nah, banyak yang meriwayatkan dan menukil dalam ilmu tafsir atau dalam kitab-kitab tafsir apa yang datang dari beliau, Ka'bul Ahbar ya, yang menunjukkan keilmuannya yang sangat luas sekali ya dalam keilmuannya seputar Yahudi dan juga seputar Islam. Walam yu'tar anhu annahu allafa kama allafa wa'il munafiqin. Tapi yang jadi masalah beliau tidak diriwayatkan memiliki karya ya, sebagaimana disebutkan bahwa yang semisal dengan beliau yaitu Wahab bin Munabbih memiliki karya. Jadi tidak diriwayatkan beliau punya karya tulis ya. Nah, ini beda dengan Wahab bin Munabbih yang nanti akan kita baca bahwa Wahab bin Munabbih ini punya karya. Balkana ta'alimuhu kulluha ala ma yazhar lana wa mawasara ilaina syafawiyah. Yang kita dapati bahwa kajian-kajian ilmu yang beliau lakukan ya, itu sifatnya semuanya syafawiyah, yaitu lewat lisan saja ya. Tanaqalaha anhu ashabuhu wa man akhadhu anhu. Yang diriwayatkan, yang dinukil oleh para sahabatnya ataupun dari orang yang belajar kepadanya. Waqad ja'a fit tabaqatil kubra, ya, disebutkan dalam kitab Tabaqatul Kubra, ini karya Ibnu Sa'ad ya, Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad, bahwa hikayatan an rajulin, ada satu kisah terkait dengan Ka'bul Ahbar ya, seorang laki-laki dakhala al-masjid. Faiza Amir ibn Abdullah ibn Qais jalisun ila kutubin wa bainaha sifrun min asfari Taurah wa Ka'ab yaqra'. Jadi diriwayatkan ada seseorang masuk ke dalam masjid, saat itu ya ada seseorang yang bernama Amir ibn Abdullah ibn Qais. Ya, ada seorang bernama Amir ibn Abdullah jalisun ila kutub, yang duduk menghadap satu kitab, ya. Nah, kitabnya itu apa? Jalisu ila kutubin wa bainaha sifrun min asfari Taurah, ya. Yang mana kitab tersebut di dalamnya terdapat sifir-sifir. Sifir-sifir itu maksudnya kitab-kitab ya. Istilah kitab-kitab orang Yahudi itu disebut dengan sifir ya. Nah, min asfari Taurah, dari dari sifir-sifir atau dari lauhah ya, dari tulisan-tulisan yang itu adalah isinya Taurat kalangan Yahudi. Nah, saat itu didapati Ka'ab yaqra', yang membacanya, yang menjelaskan kandungannya adalah Ka'bul Ahbar ini tadi. Wa hadza yadulluna ala anna Ka'ban kana la yazalu ba'da islamihi yadi ila Taurat wa ta'alim al-Israiliyah. Nah, ini menjadi dalil ya
bahwa setelah Ka'ab ini masuk Islam, beliau tidak meninggalkan sepenuhnya ya keilmuan dalam bidang keyahudiannya, malah tetap merujuk ya selain belajar Islam tapi juga beliau tetap merujuk kepada Taurat dan pengajaran-pengajaran Israiliyatnya tadi. Waqala Ibnu Sa'ad ya, Ibnu Sa'ad kemudian mengomentari, qalu dzakara Abu Darda Ka'ban. Ya, mereka berkata bahwa disebutkan nama Ka'bul Ahbar ini kepada Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat ya. Jadi Abu Darda disebutkan nama Ka'bul Ahbar untuk dimintai apa tanggapannya. Maka kemudian Abu Darda mengatakan inna inda ibnil Himyari la ilman katsira. Nah, ini pujian ya. Jadi Abu Darda malah memuji nih Ka'bul Ahbar dan mengatakan sesungguhnya Ibnul Himyari. Maksud Ibnul Himyari ini ya siapa Ka'bul Ahbar ya. Ibnul Himyari ini kata Abu Darda memiliki ilmu yang sangat luas sekali, sangat banyak. Nah, ini apa namanya tazkiyah dan rekomendasi atau apa ya istilahnya penilaian positif dari kalangan sahabat ya. Waruwiya awarwa ya Muawiyah ibn Salih an Abdurrahman ibn Jubair annahu qala. Ya, dan juga diriwayatkan ya dari Abdurrahman bin Jubair bahwa dia berkata qala Muawiyah ya. Muawiyah berkata, ini Muawiyah siapa ya? Muawiyah bin Sufyan atau Muawiyah yang lainnya. Ala inna Abu Darda ahadul hukama. Ya, Muawiyah berkata, dikayaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Beliau berkata, ala ketahuilah inna Abu Darda ahadul hukama. Sesungguhnya Abu Darda ini adalah sosok yang penuh hikmah ya, ucapannya penuh hikmah. Ala inna Amr ibn al-As ahadul hukama. Ya, begitu juga dengan Amr ibn al-As ya, seorang yang penuh hikmah ya, orang yang sangat ya penuh hikmah itu artinya sangat bijaksana ya. Ala inna Ka'bul Ahbar ahadul ulama. Nah, sedangkan kalau Ka'bul Ahbar ini salah satu dari ulama besar ya. Jadi Abu Darda dan Amr bin As disebut sebagai hukama, tapi Ka'bul Ahbar malah dinilai sebagai ulama, beda ya. Ankana indahu ilmun katimar wa in kunna la mufritin. Karena dia ini memiliki ilmu yang sangat banyak seperti buah-buahan yang ada di suatu pohon. Wa in kunna la mufritin. Meskipun di sini kami bisa jadi berlebih-lebihan. Jadi artinya pujian Muawiyah seorang sahabat juga kepada Ka'bul Ahbar. Karena Ka'bul Ahbar tadi kan disebutkan tempat hijrah ke Syam bahkan meninggal di sana dan ya, tentunya bertemu dengan Muawiyah sebagai gubernurnya saat itu. Wa fi tarikh Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah ya, dan juga disebutkan dalam tarikh Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah min tarikh ibni Abi Zi'ib ya, anna Abdullah bin Zubair. Nah, ini ada pengakuan dari sahabat namanya Abdullah bin Zubair ya, yang dimana beliau mengatakan qala ma asabtu fi sultani syai'an illa ya qad akhbarani bihi Ka'ab qabla an yaqa. Ya, ma asabtu fi sultani syai'an illa qad akhbarani bihi Ka'ab qabla an yaqa. Jadi nah, ini jadi bukan berarti kita menuduh Ka'bul Ahbar itu seorang yang meramal ya, bukan ya, tapi ini semacam pengakuan bahwa firasatnya Ka'bul Ahbar itu sangat kuat ya. Kata Abdullah bin Zubair, tidaklah aku mendapatkan kekuasaan. Karena Abdullah bin Zubair itu kan setelah meninggalnya Marwan bin Hakam kemudian dibaiat sebagai khalifah ya di Hijaz. Nah, kata Abdullah bin Zubair, tidaklah aku mendapatkan kekuasaan ya illa qad akhbarani bihi Ka'ab, kecuali aku telah diinformasikan oleh Ka'ab sebelumnya. Qabla kok sebelum itu terjadi. Nah, gitu. Jadi artinya ya firasatnya Ka'bul Ahbar ini diakui sangat tepat sekali ya, oleh sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Jadi ini kalau kita lihat ya akhwat ya, bagaimana kedudukan ilmu, pujian-pujian para sahabat bahkan yang memuji ya, bukan generasi tabi'in, atas keutamaan dan keilmuan dari Ka'bul Ahbar ini tadi. Baik. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala mubayyinan li thiqatihi wa adalatihi fi riwayah ya. Jadi setelah Syekh Az-Zahabi menjelaskan secara singkat ya bagaimana biografi dan kualitas keilmuan dan kesaksian beberapa sahabat terhadap Ka'bul Ahbar, beliau sekarang masuk kepada masalah kepada kesiqahan dan juga bagaimana keadilan rawi dari Ka'bul Ahbar ini tadi ya. Jadi artinya maksud dari keadalan di sini maksudnya apakah beliau jujur dalam menyampaikan riwayat-riwayat ya dari Rasulullah SAW ataupun riwayat yang lain. Faqala amma thiqatuhu wa adalatuhu fa hadza amrun naqulu bihi ya wala nastati an nat'ana alaihi kama ta'ana ba'dun nas. Jadi kalau dari sisi kesiqahan dan kejujurannya, keadilannya, maka Syekh Az-Zahabi memberikan penilaian bahwa beliau adalah sesuatu yang kita yakini ya, kesiqahan dan kejujurannya.
dan tidaklah kemudian sebagian pihak ya ta'ana ya, ta'ana itu artinya tidaklah sebagian pihak kemudian memberikan kritikan ya atau memberikan serangan kepada ketiqohan Ka'bul Ahbar ya sebagai suatu kritikan yang bisa diterima. Kenapa? Fa Ibnu Abbas ala jalalati qadrihi wa Abu Hurairah ala ma balagha ilmihi wa ghairuhuma min as-sahaba kanu ya'khuduna anhu wa yazuna lahu wa yaruna lahu ya wa yaruna lahu. Jadi alasannya kenapa Ka'bul Ahbar ini tidak bisa diragukan kejujurannya, ketiqohannya, karena ya tokoh-tokoh besar dari kalangan sahabat ya, Ibnu Abbas dengan kedudukannya yang mulia, Abu Hurairah dengan keilmuannya ya, dua-duanya ini sudah cukup menjadi saksi bahwa Ka'bul Ahbar termasuk thiqah ya, karena Ibnu Abbas dan Abu Hurairah juga mengambil riwayat dari Ka'bul Ahbar ya, dan mengambil ilmu dari Ka'bul Ahbar ini tadi. Nah begitu juga wa naral imam Musliman yukharriju lahu fi sahihi. Nah, di samping itu juga dalam Sahih Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan ya beberapa hadis yang di dalamnya terdapat rawi Ka'bul Ahbar ya. Faqad waqa'at ar-riwayah anhu fi mawadhi' min sahihihi fi awakhir kitabil iman. Nah, misalnya seperti apa yang ditulis oleh Imam Muslim ya dalam bab tentang al-iman ya, ada beberapa riwayat yang itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ka'bul Ahbar ini. Nah, begitu juga kama naro Aba Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i ya, Ashabus Sunan Al-Arba'ah ya, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah tidak disebutkan di sini ya. Ada 3, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i juga meriwayatkan hadis yang ada jalur periwayatan dari Ka'bul Ahbar ini. Wa hadza dalilun ala anna Ka'ban kana thiqatan inda haula'i jami'an. Wa tilka syahada kafiyah li raddi kulli tuhmatin talsaqu bi hadzal hibril jalil. Nah, jadi ini semua kesaksian dari para sahabat, kesaksian dari para penyusun kitab hadis, itu sudah cukup ya untuk kita menolak tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang disandarkan kepada Al-Hibr Al-Jalil. Al-Hibr Al-Jalil di sini maksudnya Ka'bul Ahbar ya, radhiyallahu anhu. Baik. Nah, siapa di antara yang memberikan tuduhan ya, siapa yang memberikan kritikan kepada Ka'bul Ahbar, dan bagaimana Asy-Syafi'i memberikan jawaban atas tuduhan tersebut? Nah, di antaranya adalah Ahmad Amin ya, di antaranya adalah Ahmad Amin. Ini seorang peneliti kontemporer juga sebenarnya, baru meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Ittihamul Ustadz Ahmad Amin li Ka'ab. Nah, ini tuduhan Ustadz Ahmad Amin kepada Ka'bul Ahbar. Walakin nana najid al-Ustadz Ahmad Amin rahimahullah yuhawilu an yaghudda min thiqati Ka'bi wa adalatihi. Nah, kita dapati Ustadz Ahmad Amin, Profesor Ahmad Amin ya, Ustadz Profesor itu berusaha untuk menjatuhkan ya kredibilitas ketiqohan dari Ka'bul Ahbar ini. Balwadini, bahkan ingin menjatuhkan agamanya gitu ya, artinya dianggap tidak beragama yang baik gitu ya. Panarau yuwajju ilaihi minatuha ma nu'idu Ka'ban min an yalhaqahu syai'un minha. Di mana kita dapati ya Ahmad Amin memberikan tuduhan-tuduhan yang kita berlindung kepada Allah yang tidak mungkin ya, atau kita menganggap tidak mungkin Ka'ab kemudian melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Jadi berlindung kepada Allah dari tuduhan-tuduhan kepada Ka'ab ini. Wadzalika haitsu yaqul. Nah, di antaranya seperti yang dikatakan oleh Ahmad Amin, wa qad laghadha ba'dul bahitsin ya anna ba'dut thiqat Ibnu Qutaibah wan Nawawi la yarwi anhu abada. Nah, sebagian para peneliti ya, kalau kita perhatikan kata Ahmad Amin, ya, di antara peneliti yang thiqat ya seperti Ibnu Qutaibah dan Nawawi itu tidak pernah meriwayatkan sedikit pun dari Ka'bul Ahbar ini. Begitu juga dengan Ibnu Ja'far Tabari ya. Tapi Ibnu Ja'far Tabari tetap meriwayatkan namun hanya sedikit sekali. Walakin ghairuhum kas'alabi wal Kisai ya yanqulu anhu katsiran fi qasasil anbiya. Namun untuk mufassir yang lain seperti Sa'labi dan Al-Kisai banyak meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar namun terkait dengan masalah qasasul anbiya ya, kisah-kisah para nabi, kisah Sulaiman wal Walid ibn Rayyan wa asbah dzalik. Ya, wa yarwi Ibnu Jarir annahu ja'ila Umar bin Al-Khattab qabla maqtalihi bi 3 ayyam wa qala lahu ya ihad fa innaka mayyitun fi 3 ayyam. Dan juga diriwayatkan ya di mana Imam Al-Jari meriwayatkan bahwa Ka'bul Ahbar ini pernah datang kepada Umar bin Khattab 3 hari sebelum meninggalnya Umar atau sebelum terbunuhnya Umar ya. Nah, jadi sebelum terbunuhnya Umar 3 hari, Ka'bul Ahbar berkata kepada Umar ya, ihad, ketahuilah, yakinilah bahwa engkau akan mati 3 hari dari sekarang gitu ya.
Kemudian Umar bertanya, "Wa ma yudrika? Apa yang menjadi dasar engkau mengetahui hal tersebut?" Ya qala, lalu kemudian Kabul Ahbar mengatakan, "Ajiduhu fi kitabillah ya azza wa jalla." Ya, yaitu di dalam Taurat. Jadi aku dapati kematian engkau wahai Umar itu dalam Taurat, ya 3 hari sebelum Umar meninggal. Qala Umar, ya lalu Umar mengatakan, ya menanggapi, "Innaka la tajid Umar ibn al-Khattab fi Taurat?" Apakah benar engkau mendapati ada nama Umar bin Khattab dalam Taurat? Ya, qala, kemudian Kabul mengatakan, "Allahumma la." Ya, aku tidak dapat nama engkau dalam Taurat. Walakin ajidu sifataka wa huliyataka wa annahu qad faniya ajalu. Ya. Tapi aku dapati sifat-sifatmu gitu ya, karaktermu, ya artinya tanda-tanda kematian dirimu itu di dalam Taurat ya. Nah, menimpali kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, kemudian Al-Ustaz Ahmad Amin mengatakan ya, "Tsumma Ustaz Ahmad Amin, wa hadhil qissah in sahhat." Nah, kisah ini tadi kalau seandainya sahih riwayatnya, dalat ala wuqufi Ka'ab ala maqidati qatl Umar. Jadi memberikan tuduhan ini ya. Jadi Al-Ustaz Ahmad Amin memberikan tuduhan, kalau kisah ini benar, berarti ini bisa menjadi bukti bahwa Ka'bul Ahbar itu termasuk ikut ya bertanggung jawab terhadap makidah, terhadap makar ya dalam rangka untuk membunuh Umar. Jadi artinya Ka'ab dituduh terlibat dalam pembunuhan Umar bin Khattab ya. Cuma wada'aha huwa fi hadhihi sighal Israiliyah. Tapi kemudian dia berlindung, ya ini kata Ahmad Amin ya, Kabul Ahbar yang berlindung agar tidak tertuduh dengan menyebutnya sebagai bagian dari Israiliyah, agar tidak ada yang mengatakan itu adalah rekayasa gitu ya. Kama tadulluna ala miqdar ikhtilafihi fi mayanqul. Nah, sebagaimana kita juga banyak mendapati ya sejumlah riwayat yang dia buat gitu ya, yang dibuat oleh Kabul Ahbar ini yang itu dalam rangka untuk dimasukkan dalam tafsir. Jadi ini secara langsung Ustadz Ahmad Amin menuduh Kabul Ahbar itu bersekongkol untuk membunuh Umar ya, dengan alasan berlindung di balik sirah Israiliyah ya, berlindung di balik riwayat Israiliyah dalam Taurat ya. Sumaqal, lalu dia juga berkata, "Wa ala jumlah faqad dakhala al-muslimina min haula'i wa amsalih." Secara umum ya memang tidak diragukan telah ada ya sejumlah orang yang masuk Islam dari agama yang sebelumnya bukan Islam. Maksudnya adalah Ka'ab ya, Kabul Ahbar dan Wahab ibn Munabbi dan selain mereka dari ahli kitab. Fi aqidatihim wa ilmihim katsirun kana lahu fihim atharun ghairu shalih. Yang mana mereka ini memasukkan ke dalam ajaran Islam ya akidah mereka yang lama dan ilmu mereka yang itu memberikan efek yang tidak baik ya. Jadi artinya Al-Ustaz Ahmad ini menuduh bahwa ya keburukan yang muncul di dalam ajaran Islam terkait dengan agama terdahulu ya yang bertanggung jawab adalah Kabul Ahbar, Wahab ibn Munabbi dan selain mereka dari muslimu ahli kitab ya, dari umat Islam yang sebelumnya beragama ahli kitab. Nah, ini tuduhan serius ini ya kepada Kabul Ahbar oleh Al-Ustaz Ahmad Amin. Nah, ini bagaimana jawaban Syekh Az-Zahabi ya terhadap tuduhan ini ya. Wa nahnu ma'al Ustaz fi qawlihi. Nah, kata Syekh Az-Zahabi ya, beliau masih menganggap ya bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Ustaz Ahmad Amin itu kita bisa terima ya. Tapi diterimanya dari sisi apa? Fi qawlihi, yaitu diterima dari sisi pernyataannya wa hadhil qissah in sahhat dallat ala wuqufi Ka'ab ala maqidati qatl Umar thumma wadahu fi hadhihi sighatil Israiliyah ya. Jadi artinya gini ya Syekh mengatakan ya kita terima nih kalau memang benar ya, kalau memang benar kisah itu disandarkan kepada Kabul Ahbar dan itu menjadi bukti kalau Kabul Ahbar termasuk bertanggung jawab terhadap kematian atau pembunuhan Umar ya. Tapi walakin lasna na'taqid sihhata hadil qissah. Nah, hanya saja kita nggak percaya kisah ini benar disandarkan kepada Kabul Ahbar. Artinya kalau memang benar kisah ini kita sepakat bahwa Kabul Ahbar bertanggung jawab. Tapi faktanya memang kisah ini tidak benar, gitu ya. Wa riwayat Ibnu Jarir laha la tadullu ala sihhatiha, dan riwayat ini yang dikutip oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tidak menunjukkan kebenaran kisah ini. Li'anna Ibnu Jarir kama huwa ma'ruf anhu lam yaltazimu sihha fi kulli ma yarwi. Karena Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini dalam tafsirnya ya bagaimana yang banyak diketahui tidak selalu konsisten memasukkan riwayat yang sahih. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya memang memasukkan banyak riwayat ya, dan beliau tidak konsisten hanya membatasi yang sahih saja, yang dhaif, yang palsu pun dimasukkan. Karena tujuannya ya untuk agar diteliti oleh generasi selanjutnya. Ya waladhi yanzuru fi tafsir yajid fihi mimma la yasihu syai'an katsiran. Nah, siapapun yang membaca tafsir At-Tabari akan didapati banyak riwayat yang tidak sahih. Ya kama anna ma yarwihi fi tarikhihi, sebagaimana yang beliau riwayatkan juga dalam kitab tarikhnya. La ya'du an yakuna min qabilil akhbari allati tahtamil sidqi wal kadzib. Yaitu
informasi yang disebutkan dalam kitab at-tarikhnya itu semua juga adalah informasi yang bisa saja dibenarkan, bisa saja didustakan. Nah, tidak sepenuhnya benar. Walam yaqul ahadun bi anna kullama yadhkuru fi kutubit tarikh thabitun sahih. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh At-Tabari dalam tarikhnya itu semua pasti sahih, gitu ya. Summa inna ma yu'rafu an Ka'bil ahbar min dinihi wa khuluqihi wa amanatihi wa tawthiqi aktsari ashabis sihhahi lahu yaj'aluna nahkum bi anna hadhihi qissah mawdu'atun alaihi. Nah, di samping itu ya, dengan apa yang sudah kita ketahui bahwa Ka'bul Ahbar ini telah diberikan kesaksian yang baik tentang agama, akhlak, amanahnya ya oleh para ulama ashabus sihah, ya Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan seterusnya. Ini pun bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa kisah tentang kematian Umar bin Khattab ya yang diketahui 3 hari sebelum meninggalnya oleh Ka'bul Ahbar adalah kisah yang maudu'atun alaihi. Kisah yang palsu disandarkan kepada Ka'bul Ahbar. Ya wa nahnu nunazzihu Ka'ban an yakuna ala ilmi bimakidati fadli Umar. Dan kita mensucikan, membersihkan ya tuduhan Ka'ab yang ikut bersekongkol dalam pembunuhan Umar. Wa madu biro min amriha ya. Jadi apapun yang terjadi dalam pembunuhan Umar itu kita bersihkan nama Ka'bul Ahbar dari tuduhan itu. Tsumma la yudkar li Umar man yudabbiru lahu qatl wa yaqidu lahu. Ya, padahal kita itu tidak la yudkar ya, tidak menemukan ada riwayat bahwa Umar menjelaskan siapa yang menjadi orang-orang yang bersekongkol dalam pembunuhannya. Kama nunazzihu an yakuna kadzaban wa dha'an. Bagaimana kita juga akan membersihkan Ka'bul Ahbar ini dari tuduhan sebagai pendusta, pemalsu riwayat dan seterusnya. Ya, yahtalu ala ta'kid ma yukhbiru bihi yahtalu ala ta'kid ma yukhbiru bihi atau ma yukhbaru bihi bi nisbati ila Taurat wa sawbihi fi qalbi Israili. Nah, yang itu semua akan kita jadikan dasar untuk membantah ya bahwa apa yang beliau informasikan dari Taurat ya dalam wujud Israili itu tidak benar ya. Nah, jadi artinya bantahannya itu dengan kesaksian-kesaksian orang yang diakui lah ya dari para sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, nggak mungkin lah Ka'bul Ahbar seperti itu ya. Baik. Ini pernyataan Ahmad Amin kalau benar kita bisa terima ya, tapi kalau misalnya faktanya tidak benar ya. Kisahnya faktanya tidak benar. Wa amma qauluhu, adapun perkataan Ahmad Amin wa al jumlah faqad dakhala 'alal muslimina min haula'i wa amsali fi aqidatihim wa ilmihim katsirun kana lahu fihim atharun ghairu shalih. Nah, adapun perkataan Ahmad Amin ya bahwa masuk Islamnya mereka dengan tetap membawa akidah dan agama serta ilmu mereka ke dalam ajaran Islam yang memberikan efek yang tidak baik, maka kata Syazali fa in arada an yadji'a dzamba hadzal athari sayyi ila ka'bu adrabihi fa nahnu la nuwafiqu alaihi. Ya, kalau yang dimaksudkan adalah pengaruh buruk Israiliyat itu sebatas ya dosa buruk ini tadi disandarkan hanya kepada Ka'ab dan yang semisalnya seperti Wabi Munabbi atau seperti Abdullah bin Salam, ya maka kita tidak sepenuhnya menyetujui. Li'anna ma yarwihi Ka'ab wa ghairuhu min ahli kitab lam yasniduhu ila Rasulillah sallallahu. Ya, karena apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab dan semisalnya seperti Wabi Munabbi ya dari ahli kitab itu pun mereka tidak sandarkan kepada Rasulullah. Nah, jadi ya tentunya kita tidak katakan itu keliru sepenuhnya karena mereka tidak menyandarkan kepada Rasul. Walam yukadzibu fihi ala ahadin minal muslimin, dan mereka pun tidak berdusta bahwa ini ada dalam Taurat dan Injil yang mereka pelajari dulu, gitu ya. Jadi artinya gini, walaupun informasinya nggak benar, walaupun apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu bertentangan dengan syariat, tapi Ka'bul Ahbar dan selainnya yang menginformasikan apa adanya, gitu ya. Nah, masalah itu benar atau tidak mereka tidak bertanggung jawab karena mereka jujur mengatakan bahwa ini memang ada dalam Taurat dan Injil, gitu ya. Wa inna makanu yarunahu ala annahu minal israiliyatil mawjudah fi kutubi. Dan mereka sebatas menginformasikan saja bahwa itu adalah Israiliyat yang memang ada dalam Taurat dan Injil. Ya walasna mukallafina bi tasdiqi syai'in min dzalika wala mutalibina bil iman bihi. Dan kita pun tidak dituntut untuk harus membenarkan semuanya atau mengimani semuanya. Ya ba'da ma qala Rasulullah SAW, ya setelah Rasul memberikan suatu kaidah la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Ya janganlah ahli kitab itu sepenuhnya dibenarkan tapi juga jangan sepenuhnya didustakan. Artinya Ka'bul Ahbar dan selainnya mungkin saja ya menginformasikan hal-hal yang ada dalam Taurat dan Injil yaitu bertentangan dengan syariat. Itu mungkin saja ya. Hanya saja mereka tidak salah dalam mereka hal tersebut karena Rasul sudah memberikan kaidah juga. Ya, apapun yang kita dapatkan dari Israiliyat maka ya tidak sepenuhnya dibenarkan atau tidak sepenuhnya didustakan. Nah, jadi ini tidak bisa menjadi kesalahan dari
muslimu ahli kitab. Ya, tidak bisa menjadi kesalahan sepenuhnya dari umat Islam yang sebelumnya beragama ahli kitab. Wa in kanat hadhihi Israiliyat al-marwiyah an Ka'b ghairihi qad athtarat fi aqidatil aw qad athtarat ya fi aqidatil muslimina wa ilmihim ya atharan ghairu salih falaysa dzamba hadza raji'a ila Ka'b wa adrabihi ya, wa adrabihi. Jadi kalaupun seandainya nih ya riwayat Israiliyat ini tadi memiliki efek yang buruk, ya ghairu salih, memiliki dampak yang buruk, maka tidak sepenuhnya juga kesalahan ini bisa disandarkan kepada Ka'ab dan semisalnya. Di annahum rawuhu ala annahum mimma fi kutubihim. Yang tadi kita sebutkan ya. Karena mereka meriwayatkannya memang jujur itu berasal dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Walam yashrahu bihil Qur'an. Dan mereka pun bukan dalam rangka untuk menjelaskan kandungan Al-Qur'an dengan riwayat itu, ya. Allahumma illa ma yattafiq min hadza ma'al Qur'an wa yashhadu lahu. Kecuali memang kalau riwayat itu sejalan dengan Al-Qur'an, ya. Sumaja'a min ba'dihim fahawalu an yashrahul Qur'an bihadhihi Israiliyat. Nah, yang jadi masalah generasi setelah mereka yang kemudian menjadikan kisah-kisah Israiliyat yang disampaikan oleh Ka'bul Ahbar dan lain-lain ini untuk sebagai tafsir atas ayat Al-Qur'an. Farabatu bainaha wa bainahu ala ma bainahuma min ba'd min syasyi. Artinya mereka pun menghubungkannya ya antara Israiliyat itu dengan Ka'bul Ahbar dan lain-lain tadi. Ya padahal antara mereka dengan Ka'bul Ahbar dan lain-lain ini jauh sekali jaraknya, ya. Bal wazadu ala dzalika ma nasajuhu min qasatil khurafiyah. Ditambah lagi ada sebagian mufassir yang tidak bertanggung jawab menambahkan ya di dalam tafsirnya kisah-kisah khurafah, kisah-kisah dusta atas Israiliyat tadi. Lalu kemudian nasabuha li haulal a'lam, lalu dinisbatkan kepada haulal a'lam, yang maksudnya adalah Ka'bul Ahbar, ya, Wahb bin Munabbi, Abdullah bin Salam dan lain-lain. Tarwijan laha wa tabwihan 'alal ammah, yang tujuannya untuk menipu orang-orang awam gitu ya. Nah, jadi artinya ya Ka'bul Ahbar ini sebagai korban gitu ya, sebagai korban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu disandarkan riwayat itu kepada mereka ya. Fadzambu idzan dzambul mutaakhirin. Karena itulah kesalahan ini mestinya disandarkan kepada generasi setelah Ka'bul Ahbar dan lain-lain itu ya. Alladzina rabatu hadhihi Israiliyah bil Qur'an, yang mana mereka lah yang bertanggung jawab menghubungkan Israiliyah dengan Al-Qur'an wa syarahuhu ala dhawiha, bahkan menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan riwayat ini tadi. Waqtara'u minal asatir ma nasabuhu zuran wa buhtanan. Maka mereka menambahkan dalam riwayat Israiliyat ini ya kisah-kisah yang itu sebenarnya dusta, lalu kemudian disandarkan kepada haula'il a'lam wa hum minhu bara', ya. Padahal penisbatan itu tidaklah mereka atau padahal penisbatan itu tidak benar dan mereka tidak bertanggung jawab dan berlepas diri ya, dan mereka berlepas diri dari penisbatan yang dusta ini. Ya, maksudnya mereka di sini adalah Ka'bul Ahbar dan lain-lain itu barok ya, berlepas diri dari penisbatan zuran wa buhtanan dari kalangan mutaakhirin ini ya. Nah jadi sekali lagi bukan berarti ya riwayat Israiliyat yang disampaikan Ka'bul Ahbar itu sepenuhnya benar ya, bisa jadi itu adalah kekeliruan, tapi beliau pun hanya sekedar menginformasikan adanya penyimpangan dalam agama yang dianut sebelumnya, lalu dipahami oleh sebagian orang bahwa beliaulah yang memasukkan riwayat itu untuk diyakini oleh umat Islam, padahal itu tidak benar ya. Ini tuduhan dari Al-Ustadz Ahmad Amin. Nah sekarang ada tuduhan lainnya dari tokoh besar ya, tokoh pembaharu Islam juga di masa kontemporer ini, yaitu Syekh Rasyid Ridho ya. Ittihamu Syekh Rasyid Ridho li Ka'ab. Nah begitu juga kita dapati ya, kadzalika najid As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridho rahimahullah fi muqaddimati tafsirihi. Ya, kita dapati juga Syekh Rasyid Ridho ini di muqaddimah tafsirnya ya. Muqaddimah tafsir ini maksudnya di tafsir beliau, tafsir Al-Manar ya. Tafsir Al-Manar. Nah, beliau dalam muqaddimahnya ini ba'da an dzakara kalaman li Ibnu Taimiyah. Nah, setelah menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah dalam muqaddimahnya ya, fi sya'ni ma yurwa minal Israiliyat, terkait dengan riwayat Israiliyat an Ka'bin ya, Ka'bul Ahbar wa Wahab ibn Munabbi yaqulu ma nafsu. Nah, kemudian Syekh Rasyid Ridho berkata, memberikan komentar ya setelah membahas Israiliyat seperti disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, fa anta tara anna hadzal imam al-muhaqqiq ya, dan kamu dapati kata Syekh Rasyid Ridho, imam ini maksudnya Ibnu Taimiyah jazama bil waqfi an tasdiqi jami'i ma urifa annahu min ruwatil Israiliyat ya, bahwa Ibnu Taimiyah punya sikap bahwa beliau mengambil sikap wakaf ya. Wakaf itu artinya tidak berkomentar, tidak membenarkan atau tidak mendustakan ya, atas setiap yang diketahui bersumberkan dari ruwatul Israiliyah ya, atas setiap yang bersumberkan dari rawi-rawi Israiliyat ya, seperti Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbi, Abdul Aziz bin Juraid dan
Abdullah bin Salam ya. Wa hadza fi ghairi ma yaqumu dalil ala butlanihi fi nafsihi. Tentunya ini pada wilayah Israiliyat yang memang tidak ada dalil ya yang menunjukkan kebatilannya. Wa sarraha fi hadzal maqam bi riwayati Ka'bil Ahbar. Lalu kemudian menegaskan ya sikapnya ini terkait dengan riwayat-riwayat yang bersumberkan dari Ka'bil Ahbar wa Wahab ibn Munabbih. Ma'anna qudama rijalil jarh wa ta'dil igtarru bihima wa adaluhuma. Nah, ini kata-kata yang agak cukup menjadi kritikan mungkin nanti ya. Tapi ini ungkapan yang cukup keras nih ya. Padahal kata Syekh Ridho, para peneliti rijalul jarh wa ta'dil ya, generasi mutaqaddimun seperti Yahya bin Ma'in gitu ya, atau Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari ya. Itu mereka kata Syekh Ridho ya, para ulama generasi mutaqaddimun yang ahli dalam bidang al-jarh wa ta'dil ini iftarru bihima, bisa tertipu oleh keduanya, oleh Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Nah, ini kan tuduhan serius ini ya. Jadi artinya para mutaqaddimun itu aja bisa tertipu gitu ya. Iftarru bihima ya, bisa tertipu oleh Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih dan akhirnya mengambil riwayat mereka. Ya, fakaifa law tabayyana ya lahu ma tabayyana lana min kadzi Ka'bin wa Wahbi wa azwihima ila Taurah wa ghairihima min kutubir rusul ma laysa fiha syai'un minhu wa la huwimat haulahu. Nah, bagaimana kalau kemudian ya itu tampak jelas bahwa Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih ini telah berdusta. Nah, ini tuduhan serius nih ya dari Syekh Ridho ya, bahwa Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih itu telah berdusta atas nama Taurat. Jadi seakan-akan Syekh Ridho mengatakan bahwa Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih ini membuat-buat kisah ya terkait dengan kisah-kisah para nabi, lalu kemudian disandarkan kepada Taurat dan Injil. Padahal itu buat-buatan mereka saja. Nah, ini kan tuduhan serius ini ya. Jadi artinya begini, kalau Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih itu memang betul-betul jujur menginformasikan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, walaupun itu salah gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi Syekh itu malah menuduh bahwa Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih ini membuat riwayat dari diri mereka, lalu disandarkan kepada Taurat. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai kebohongan dari Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Nah, ini tuduhan yang serius juga. Baik. Nah, ini bagaimana nih sikap Syekh Az-Zahabi terhadap tuduhan Syekh Ridho terhadap Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih khususnya. Wa nahnu ya, kata Syekh Az-Zahabi, la nunkiru ma dhahaba ilaihi Ibnu Taimiyah fi muqaddimati usul at-tafsir allati i'tamada 'alaiha Syekh bima naqala anhu. Kata Syekh Az-Zahabi, kita tidak mengingkari ya bahwa sikap Ibnu Taimiyah yang beliau sebutkan dalam kitab Muqaddimah Ushul Tafsir itu benar. Ya, seperti yang disandarkan atau seperti yang dinukil oleh Syekh Ridho. Artinya kalau dalam masalah Israiliyat, kita sebaiknya tawakuf, ya, tidak terlalu mendustakan, tidak juga membenarkan. Tapi yang menjadi poinnya kata Syekh Az-Zahabi, walakin nunkiru ala Syekh ya fahmau li ibarati Ibnu Taimiyah. Tapi yang kita ingkari adalah kata Syekh Az-Zahabi, pemahaman Syekh Ridho ini terhadap perkataan Ibnu Taimiyah, ya. Yaitu tadi yang dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah melakukan tawakuf terhadap Israiliyat. Wa dzalika annahu idda'a anna Ibnu Taimiyah jazama bil waqfi an tasdiqi jami'i ma urifa annahu min ruwatil Israiliyat ya. Wa hadza fi ghairi ma yaqumu da'ala butlani fi nafsi, yakni annahu la yatawaqqafu fi bal yaqudu rafdan batan. Ya, jadi kita menolak pemahaman beliau terkait dengan masalah bahwa Ibnu Taimiyah bertawakuf ya atas riwayat Israiliyat semuanya kecuali yang secara tegas itu diinformasikan secara batil atau secara tegas isinya adalah penuh dengan kebatilan ya, dan akhirnya beliau tolak. Nah, wa ibaratu Ibnu Taimiyah allati dzakaraha Syekh la tufidu dzalika alladzi qalahu. Padahal ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah tidaklah menunjukkan kepada maksud itu. Wa inna ma tufid annama ja'an ruwatul Israiliyat yatawaqqafu fihi idza kana mimma huwa maskutun anhu fi syar'ina wa lam yakun dalilun ala butlanihi. Padahal yang dimaksud dengan tawakufnya Ibnu Taimiyah adalah kalau ada Israiliyat yang itu maskutun anhu, ya syariat tidak membenarkan atau tidak mendustakan tapi mendiamkan saja. Nah, inilah yang kemudian kita bertawakuf ya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kebatilannya. Ya amma ma rawa anhum wa fi qalima ja'a fi syar'ina. Ya adapun apa yang diriwayatkan oleh ruwatul Israiliyat ya dan itu sejalan dengan syariat, fa hadza sahihun maqbul biduni tawaqquf. Maka ini harus kita terima ya dan sahih tanpa kita harus mengambil sikap tawakuf ya. Kama nassa alaihi Ibnu Taimiyah min muqaddimatin fi usul tafsir wa huwa ainu ma'anahu bi ibaratihil mawjudah.
Ya, wahiyallati itamada 'alaiha as-sayyid Muhammad Rasulullah fi ta'nihi ala Ka'bah ala Ka'bin wa ghairihi. Jadi maksudnya ungkapan Syekh Az-Zahabi ini tadi ya, bahwa kalau ada Israiliyat yang itu maskut ya, kalau itu tidak dibenarkan atau tidak didustakan oleh syariat, maka itulah yang ditawakuf. Tapi kalau itu sejalan dengan syariat, maka itu diterima, dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi artinya Syekh Ridho ya awalnya memahami bahwa Ibnu Taimiyah secara penuh menolak Israiliyat gitu ya, tanpa milah-milah mana yang diterima, mana yang tidak gitu. Nah, ini yang tidak benar gitu ya. Karena yang benar adalah Ibnu Taimiyah tetap menerima kalau riwayatnya sahih ya, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang kedua, yang tawakuf adalah hanya pada yang maskutun anhu ya, apa yang didiamkan, tidak diberikan komentar oleh syariat ya. Kama annana la nuqirru syai' ala hadzal ittiham al-baligh li Ka'b wa Wahab. Ya, kita pun kata Syekh Az-Zahabi tidak menerima sepenuhnya ya adanya tuduhan serius, tuduhan yang berat ya yang disampaikan oleh Syekh Ridho terhadap Ka'bul Ahbar dan Wahab. Ya wala ala ramihi ma bil kadhib, yang mana beliau menuduh bahwa Ka'bul Ahbar dan Wahab bin Munabbih ini telah berdusta. Ya wala ala di'a azwihima ila Taurah wa ghairiha ma laysa fiha. Bagaimana klaim dari Syekh Ridho bahwa mereka menisbatkan perkataannya itu kepada Taurat padahal tidak ada di dalamnya. Ya kama anna la nuqirruhu ala ittihamihi li ulama'il jarh wa ta'dil. Kita pun tidak bisa menerima tuduhan Syekh Ridho kepada para ulama jarh wa ta'dil ya, yang mana mereka ini tadi dituduh telah tertipu gitu ya oleh Ka'ab dan Wahab ya. Padahal mereka lah alladzina tahharu lana sunnah. Padahal mereka lah yang punya jasa besar untuk mensucikan, membersihkan sunnah Nabi dari dusta-dusta ya. Wa azahu anha ma la faqabiha minal mawdu'at. Dan mereka juga yang berjasa untuk bisa membersihkan hadis-hadis Nabi dari riwayat palsu. Ya wa bayyanu lana sahih wal 'alil minha, dan menjelaskan kepada kita mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang palsu, yang lemah ya. Wal adal wal majruh min ruwatiha, dan menjelaskan kepada kita siapa rawi yang adil dan siapa rawi yang tidak adil ya. Nah, haitsu ramahum bil ghafla wal irtira, di mana Syekh Ridho ya dengan berani menuduh mereka telah tertipu dan telah lalai dari Wahab bin Munabbih dan Ka'bul Ahbar ini tadi. Wa hum ahlu hadzal fan alladzi la yasluhu lahu illa qalilun minan nas. Padahal ya ulama al-jarh wa ta'dil ini adalah ulama yang ahli dan tidak ada yang atau tidak banyak yang menguasainya kecuali sebagian orang saja. Nah, kalau dituduh mereka saja jatuh kepada al-ghafla wal irtirar, lantas bagaimana dengan yang lebih bawah mat daripada mereka gitu ya. Wala nadri, dan kita pun tidak tahu, kata Syekh Az-Zahabi, ma hadzal kadzib alladzi tabayyana lahu min Ka'b wa Wahab. Ya, kita pun tidak tahu apa yang dimaksud dengan dusta yang disandarkan kepada Ka'b dan Wahab ini oleh Syekh Ridho. Wa khafi ala Ibnu Taimiyah, dan kemudian samar bagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengetahuinya ya, dan baru tahu di zamannya Syekh Ridho ya. Wa huwa man na'lam ilman wa ma'rifatan. Padahal kita tahu bagaimana ketinggian ilmu Ibnu Taimiyah ini tadi. Walaita Syekh rahimallahu bayyana lana ma yastanidu ilaihi fi da'wah. Ya, sebalik kita berharap ya seandainya Syekh Ridho itu bisa menjelaskan kepada kita apa sandaran dan bukti argumentasi klaimnya itu ya. Wala azunnu illa annahu istanada ila ma ja'an Muawiyah radhiyallahu anhu indal Bukhari fi sya'ni Ka'ab wa hadza nasuhu kama fi Sahih Bukhari. Dan bisa jadi ya, aku mengira nih, kata Syekh Az-Zahabi, bisa jadi sandaran Syekh Ridho adalah apa yang datang dari Muawiyah ya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari terkait dengan Ka'bul Ahbar ini. Jadi ada perkataan dari Muawiyah yang kemudian dipahami bahwa Ka'bul Ahbar itu telah berdusta ya. Nah, ini riwayatnya. Qala Abul Yaman, akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, akhbarani Humaid ibn Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah yuhadditsu rahtan min Quraisyin bil Madinah. Jadi Humaid ibn Abdurrahman ini bercerita bahwa beliau mendengar Muawiyah ya berbicara, mengomentari sejumlah kaum dari Quraisy yang tinggal di Madinah. Wa dzakara Ka'bul Ahbar, lalu beliau menyebutkan nama Ka'bul Ahbar. Faqala, lalu Muawiyah berkata, in kana min asdaqi haula'il muhadditsin alladzina yuhadditsuna ahli kitab wa in kunna ma'a dzalika lanablu 'alaihi al-kadzib. Ya lanabalu lanabnamla wa in kunna ma'a dzalika lanablu ya 'alaihi al-kadzib. In kana, jadi kata Muawiyah bin Abi Sufyan ya, memang beliau mengakui bahwa Ka'bul Ahbar ini adalah sosok yang paling jujur di antara para muhaddis yang meriwayatkan riwayat ahli kitab. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ya, ini mengakui Ka'bul Ahbar adalah asdaqul muhadditsin ya, man yuhadditsuna ahli kitab.
Jadi termasuk muhadis, periwayat ahli kitab yang paling jujur. Tapi, nah di sini poinnya ya, ungkapan Muawiyah yang kemudian menjadi dasar Rasyidul ya. Tapi wa in kunna ma'adzalika, meskipun demikian lana balu alaihil kadhib. Meskipun demikian kita tetap diuji atasnya beberapa kedustaan. Jadi seakan Muawiyah dalam hal ini menyandarkan kedustaan kepada Ka'bul Ahbar ya. Naam ya, kemudian Syekh Zain menjawab atas riwayat ini. Ya, ini riwayatnya dalam riwayat Bukhari ya, Kitab Tauhid. Naam azunnu anna Syekh rahimahullah taala ittahama Ka'ban wa adrabahu bil kadzib istinadan li hadzal athar al-marwi an Muawiyah. Jadi aku mengira, kata Syekh Zahabi, Syekh Rasyidul ini menuduh ya Ka'bul Ahbar dan yang semisalnya dari para ruwatul Israiliyat dengan tuduhan kadzib berdasarkan athar yang disandarkan kepada Muawiyah ini. Ya waladzi rajjaha lada hadzal dhann ma qalahu Syekh ba'da kalamihi sabiq bi qalil. Dan kemudian dikuatkan ya dengan perkataannya, yaitu perkataan Rasyidul ya, beliau menguatkan ya dengan perkataannya di Muqaddimah Tafsir Al-Manar, wa qad ulima anna ba'dha sahabah rawu an ahli kitab hatta an Ka'bil Ahbar alladhi rawa al-Bukhari an Muawiyah annahu qala in kunna lanablu alaihi al-kadhib wa minhum Abu Hurairah bin Abbas ya. Jadi wa qad ulima anna ba'dha sahabat, telah diketahui bahwa sebagian sahabat itu memang meriwayatkan dari ahli kitab. Ya, begitu juga mereka meriwayatkan kepada Ka'bul Ahbar sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Muawiyah yang berkata in kunna lanablu alaihi al-kadhib. Kita diuji oleh ahli kitab ini atau muslim ahli kitab ini dengan beberapa kedustaan. Nah, di antara yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Artinya ini hadis ini disebutkan ya dalam Muqaddimah Tafsir Al-Manar yang menunjukkan bahwa penisbatan beliau kepada Ka'bul Ahbar sebagai kadzab. Nah, ini berdasarkan riwayat ini. Nah, tapi bagaimana nih jawaban dari Syekh Az-Zahabi ya? Anna Syekh qad fannada qawla nafsihi bi nafsihi haitsu athbat kama huwa al-waqi'. Ya, padahal nih ya Syekh Rasyidul ini ya kata Syekh Az-Zahabi telah membantah sendiri sebenarnya ya, telah membantah sendiri tuduhan itu dalam perkataannya ketika beliau mengatakan bahwa ada sejumlah sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas ya dan selainnya yang mengambil riwayat dari Ka'ab. Itu kan sebenarnya bantahan atas tuduhan bahwa Ka'bul Ahbar itu sebagai pendusta. Wa yaqil ya anna sahabiyan ya'khudha ilmahu an kadzdzab wa dha gitu ya. Apakah kemudian masuk akal ada dua sahabat mulia seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ini kemudian mengambil ilmu dari seorang pendusta, itu Ka'bul Ahbar? Kan nggak mungkin, mustahil gitu ya. Ba'da ma'urifa an sahaba min al-adal wa tasabbut fi tahammulil akhbar. Ya, setelah para sahabat itu semua sudah sepakat bahwa Ka'bul Ahbar ini orangnya adalah adil, ya, thiqah, tasabbut, terpercaya ketika menyampaikan informasi. Ya khususan Ibnu Abbas alladzi kana yatashaddadu fi riwayat wa yata'akkadu min sihhati ma yurwa lahu. Khususnya adalah Ibnu Abbas ini yang cukup keras dalam menerima riwayat, tidak mudah menerima riwayat, ya sampai betul-betul itu ditemukan kesahihannya dan beliau sendiri mengakui bahwa Ka'bul Ahbar jujur dalam penyampaian riwayatnya. Nah sekarang ini dari sisi ini ya bahwa Syekh itu sebenarnya sadar ataupun tidak sadar telah membantah pernyataannya sendiri gitu ya. Lalu bagaimana dengan riwayat Muawiyah tadi ya? Apakah benar seperti itu maknanya? Tsumma inna haditsal Bukhari alladzi rawahu an Muawiyah ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang datang dari Muawiyah yushiru li awwali wahlah. Memang kita rasakan ya kalau bacanya itu baru pertama bahwa seakan-akan Muawiyah itu binisbatil kadzib ila Ka'ab, yang menyandarkan kedustaan kepada Ka'ab seakan-akan gitu ya. Walakin law raja'na ila syurahil hadis, tapi kalau kita baca nih penjelasan para ulama hadis dalam syarah mereka, lawajadnahum jami'an yashrahunahu bima yab'udu hadhil wasmah asy-syani'ah an Ka'bil Ahbar. Kita akan dapati bahwa apa yang mereka jelaskan itu malah semakin jauh dari tuduhan yang tidak benar ini ya dari Ka'bul Ahbar. Wa ilaika ba'du makila fi dzalik. Nah ini ya, ba'du makila fi dzalik ya, beberapa syarah para ulama terhadap hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah tadi. Qala Ibnu Hajar. Ya, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani ya fil Fathi, maksudnya fi Fathil Bari ya, fi Fathil Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Inda qawlihi wa in kunna lanablu alaihi al-kadzib. Nah, ini tadi kan perkataan yang menjadi sandaran Syekh Ridha untuk mengatakan Ka'bul Ahbar itu pendusta ya. Nah, jadi apa maksud dari perkataan ini? Imam Ibnu Hajar menjawab ya, ayyaqa'u ba'du ma yukhbiruna anhu bi khilafi ma yukhbiruna bihi. Nah, maksudnya ya yang dimaksud dengan dusta di sini bukan Ka'bul Ahbarnya yang berdusta, bukan. Tapi maksudnya adalah apa yang diinformasikan oleh Ka'bul Ahbar dalam Taurat dan Injil
itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Ka'bul Ahbarnya jujur menyampaikan, ya inilah yang aku dapat di dalam Taurat, walaupun isinya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu. Jadi bukan berarti kedustaan ini disandarkan kepada Ka'bul Ahbar, gitu ya. Tapi kedustaan ini disandarkan kepada isi Taurat dan Injil yang sudah dirubah-rubah oleh ahli kitab itu sendiri, gitu ya. Qala Ibnu Tin, ya, qala Ibnu Tin. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Tin. Ya, wa hadza nahu qali Ibnu Abbas fi haqqi Ka'bil madhkur. Ya, nah ini seperti perkataan Ibnu Abbas ya terkait dengan Ka'bul Ahbar. Badala man qablahu fa waqa'a fil kadhib. Ya, jadi Taurat itu telah dirubah oleh generasi sebelumnya, sebelum Ka'bul Ahbar, lantas kemudian fa waqa'a fil kadhib. Isinya penuh dengan kedustaan dan Ka'bul Ahbar menginformasikan kedustaan itu. Jadi Ka'bul Ahbar di sini hanya menyampaikan kedustaan Taurat dan Injil yang sudah dirubah gitu ya, bukan dia berdusta atas nama Taurat gitu ya. Qal wal muradu bil muhadditsin fi qawlihi in kana min asdaqi haula al muhadditsin alladziina yuhadditsuna ahlul kitab anda Ka'ab mimman kana min ahli kitab wa aslam bahkan yuhadditsu anhum. Jadi yang dimaksud dengan muhadditsin yang jujur ini tadi dari perkataan Muawiyah ya maksudnya adalah ya semisal Ka'abul Ahbar ya Wabi Munafi dan Abdul bin Salam dari golongan ahli kitab yang masuk Islam, lalu mereka menginformasikan apa yang mereka pelajari dulu sebelum masuk Islam dalam Taurat ya. Wakada ya man nadhara fi kutubihi fa haddatha amma fiha qala wa la'allahum kanu mithla Ka'ab illa anna Ka'ban kana ashaddu minhum basira wa arafu bima yatawaqqahu. Jadi ini perkataan dari Ibnu Hajar ya bahwa apa yang diinformasikan oleh Ka'ab itu wa la'allahum kanu ya bisa jadi semuanya adalah mirip seperti Ka'ab dalam arti yang menginformasikan apa adanya apa yang ada dalam Taurat ya Wahabi Munafiqnya Abdul bin Salam semua sama saja illa hanya saja Ka'ab ini memiliki keistimewaan dari sisi basirah dari sisi ilmunya yang lebih dalam daripada sahabat atau tabi'in yang lain yang berasal dari ahli kitab ya. Waqala Ibnu Hayyan. Nah, kemudian bukan Ibnu Hayyan ya, Ibnu Hibban ya. Waqala Ibnu Hibban. Nah, sekarang kalau tadi Ibnu Hajar Asqalani, nah ini sekarang penjelasan dari Ibnu Hibban ya di kitab Istiqat. Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya At-Tiqat ya, menjelaskan perkataan Muawiyah. Arada Muawiyah annahu yufti ahyanan fi ma yukhbiru bihi wa lam yurid annahu kana kadzaban. Nah, ini takwil yang lain ya. Takwil yang lain. Jadi bisa jadi yang dimaksud dengan Muawiyah ini kata Ibnu Hibban adalah Ka'bul Ahbar itu kadang dia bisa saja jatuh kepada kesalahan dari apa yang beliau informasikan ya, sebagai manusia gitu ya. Tapi beliau tidak sengaja untuk menyampaikannya atas dasar dusta. Jadi kesalahan yang tidak disengaja yang itu tidak bisa kita katakan sebagai dusta ya. Wa qala ghairuhu, ada juga yang mengatakan ad-dhamir fi qawlihi lana balu alaihi lil kitabi la li Ka'bin. Nah, juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak dhamir di sini ya lana balu alaihi itu maksudnya kembali kepada kitab, yaitu Taurat yang sudah muharraf, Taurat yang sudah dirubah, bukan kepada Ka'ab. Ya, jadi diuji dengan kebohongan itu maksudnya terkait dengan kitab yang sudah dirubah, bukan terkait dengan Ka'ab yang menginformasikan isi kitab. Wa inna ma yaqau fi kitabihim al-kadzib. Ya, karena di dalam Taurat itu sudah terdapat banyak kedustaan. Di kaunihim baddaluhu wa harrafuhu. Ya, karena ahli kitab telah merubah kandungannya. Nah, maka ini tidak bisa disandarkan kadzib itu kepada Ka'ab, tapi kepada kitab Taurat itu sendiri. Wa qala Iyad, ya, dan Iyad kemudian berkata, yasihu auduhu 'ala al-kitab wa yasihu auduhu 'ala Ka'bin wa 'ala hadithihi wa illam yaqsid al-kadzib wa yata'ammadah, ya. Nah, Iyad mengatakan bisa saja domainnya itu disandarkan kepada kitab itu sendiri yaitu Taurat, atau bisa juga disandarkan kepada Ka'ab dan perkataannya meskipun ya perkataannya itu bukan dimaksudkan sebagai dusta yang disengaja. Ya seperti kata Ibnu Hibban tadi ya bahwa ini kesalahan yang dilakukan oleh Ka'ab dan kesalahannya ya dimaafkan gitu ya. La yushtarat fi musammal kadzib at-ta'ammud. Karena tidaklah otomatis ya seseorang itu disebut kadzab kalau dia tidak sengaja. Ya nggak bisa. Ya orang yang salah beda dengan orang yang sengaja berdusta. Bal huwa ikhbar an syai' bi khilafi ma huwa alaihi. Ya, tapi ini sekedar karena kadzib itu definisinya adalah menginformasikan apa yang bertentangan dengan apa yang dia informasikan dengan sengaja. Walaysa fihi tajrih li Ka'bin bil kadzib. Maka perkataan Muawiyah ini kata Iyad tidaklah di dalamnya terdapat tajrih. Ya, tidaklah didapat di dalamnya adanya tajrih atau ya celaan bagi Ka'ab sebagai pendusta ya. Wa qala Ibnu Jauzi. Nah, kemudian Ibnu Jauzi juga memberikan komentar ya. Al-ma'na anna ba'dal ladzi yukhbiru bihi Ka'ab an ahli kitab yakunu kadziban. Ya la anau ya'tamidul kadzib. Jadi maksudnya adalah apa yang diinformasikan oleh Ka'bul Ahbar dari ahli kitab
kandungan informasinya itu penuh dengan kedustaan, bukan karena Ka'bul Ahbar sengaja berdusta. Ya wa illa faqad kana Ka'b min akhyaril ahbar. Karena Ka'bul Ahbar dikenal sebagai ya tokoh yang paling mulia dari para tabi'in, ya tokoh yang penting keilmuannya diakui. Jadi nggak mungkin beliau berdusta, tapi informasi yang beliau bawa itulah yang di dalamnya terdapat dusta. Gitu ya. Hadhihi al-aqwal allati sarradaha lana al-Hafidz Ibnu Hajar. Berarti ini perkataannya semuanya ini ya dinukil Ibnu Hajar ya, termasuk Ibnu Hibban, Qadhiyyah, Ibnu Jauzi ya. Jadi kata Syadzabi, perkataan ini semua yang dinukil oleh Ibnu Hajar, wa nahnu namilu ilal qaul, dan kita yang kemudian cenderung kepada perkataan di anna Ka'ban kana yarwi ma yarwihi ala annahu sahihun lam yubaddal wa lam yuharraf fa huwa lam ya'tamid kadzibannya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab ya dari riwayat Israiliyat itu adalah benar ya, bahwa beliau memang menginformasikan apa adanya, tidak ada yang dirubah oleh beliau gitu ya. Dan beliau pun tidak menyengaja untuk berdusta kalaupun itu terjadi kesalahan. Walayun sabu ila kadzibin, maka tidak bisa disandarkan kepadanya sifat kadzib ya. Wa in kana ma yarwihi kadziban, meskipun apa yang beliau riwayatkan itu memang kandungannya adalah penuh dengan kedustaan. Jadi hadits ya, bukan beliaunya ya, tapi apa yang beliau sampaikan. Khafiya alaihi kama khafiya ala ghairihi, yang itu agak samar atas sebagian orang ya. Wa lihadza ta'rif wa tabdil nah Rasulullah SAW. Nah, karena itulah atas dasar adanya perubahan dalam Taurat dan Injil, Rasulullah melarang kita untuk sepenuhnya ya membenarkan ahli kitab atau sepenuhnya mendustakan mereka. Bima yarwunahu min dzalika. Li'annahu rubbama kana sidqan, karena bisa jadi isinya itu adalah kebenaran. Kalau kita sepenuhnya dustakan maka kita mendustakan kebenaran, atau bisa jadi yang diinformasikan itu adalah kedustaan, dan kalau kita benarkan semua maka kita akan membenarkan semua atau kita akan membenarkan kedustaan tersebut. Fayaqauna fil haram. Maka dengan metode ini kita akan jatuh kepada kesulitan. Artinya Rasul memberikan jalan tengah, jangan sepenuhnya didustakan, tapi juga jangan sepenuhnya dibenarkan. Jadi ya biarkan saja, nah seperti itu riwayatnya. Tsumma inna Muawiyah alladzi qala hadzal qaul ya rawaina anhu fi ma sabaq annahu qala ala inna Ka'bal ahbar ahadul ulama idz kana indahu ilmun kastimari wa in kunna la mufsidin. Nah, di samping itu, ya kalau perkataan Muawiyah tadi dimaksudkan untuk menyandarkan kedustaan kepada Ka'ab, ini bertentangan ya, akhwat. Ini bertentangan dengan perkataan Muawiyah sendiri yang telah memberikan kesaksian yang sangat baik kepada Ka'bul Ahbar. Ya, di mana Ka'bul Ahbar berkata, di mana Muawiyah berkata bahwa Ka'bul Ahbar ini seorang ulama besar ya, yang ilmunya itu seperti buah-buahan yang memberikan manfaat ya. Kastimar. Ada juga yang menafsirkan dalam riwayat lain kalbihar. Ya, ilmunya itu seperti lautan yang tak bertepi. Ya, wa in kunna la mufridin, dan kita adalah orang-orang yang tidak banyak mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Jadi pengakuan Muawiyah ini bertentangan kalau itu dimaknai sebagai, atau perkataan sebelumnya dimaknai sebagai dusta. Ya, Pak Muawiyah qad syahida li Ka'bin bil ilmi wa ghazarati. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri telah memberikan kesaksian bahwa Ka'bul Ahbar ini adalah sosok yang sangat berilmu. Wa hakama ala nafsi bi annahu farrata fi ilmi Ka'ab, dan dia juga telah menghukumi dirinya bahwa sangat banyak ilmu Ka'ab yang tidak bisa diambil gitu ya. Fahal yuqal, maka apakah masuk akal anna Muawiyah yashhadu hadhihi syahada li rajulin kadzdzab ya. Apakah masuk akal kalau kemudian Muawiyah memberikan kesaksian kepada orang yang beliau katakan sebagai ilmu yang sangat luas, kalbihar ya au kastimar, lalu kemudian disandarkan kepadanya sebagai kadzdzab, ya kan nggak masuk akal. Ini kontradiksi ya. Wa yuqal annahu yatahassar wa yantadim ala ma fata min ilmi rajulin yudallisu fi kutubillah wa yuharrifu fi wahyi sama. Dan apakah masuk akal ya? Apakah masuk akal sosok manusia yang Muawiyah sendiri merasa menyesal karena tidak banyak mendapatkan ilmu dari Ka'bul Ahbar ya, keburu meninggal ya. Jadi Muawiyah ini menyesal tidak banyak bisa mendapatkan ilmu dari Ka'bul Ahbar. Apakah masuk akal orang yang seperti ini kemudian disadarkan kepadanya dia telah berdusta atas nama wahyu Allah yang ada dalam Taurat dan Injil. Allahumma inni la aqilu dzalik. Maka kata Syekh Zahabi, aku tidak bisa membenarkan kontradiksi ini. Jadi tidak benar tuduhan yang disampaikan oleh Syekh Rasyid Ridho ataupun Ahmad Amin kepada Ka'bul Ahbar. Wala aqul ya illa anna Ka'ban alimun lahu makanatuhu wa thiqatul lahu qimatuhu wa adlu lahu manzilatu wa syuratu. Maka kesimpulan akhirnya ya kata Syekh Zahabi, ya Ka'bul Ahbar tetap adalah sosok seorang alim yang kedudukannya sangat tinggi dalam keilmuan, ya sosoknya thiqah yang punya keutamaan dari kejujuran, ya juga adil yang punya kemuliaan dengan keadilan, dan juga kemasyhurannya sebagai orang yang thiqah dan berilmu tadi. Baik. Nah, ini
Jadi beberapa tuduhan ya kepada tokoh-tokoh tabi'in yang banyak meriwayatkan Israiliyat dari beberapa ya ulama kontemporer, dan bagaimana jawabannya oleh Syekh Az-Zahabi rahimahullah taala. Inilah dinamika perdebatan antara para ulama. Ya tentunya perdebatan ini bukan berarti kemudian kita merendahkan yang menjawab ataupun yang menuduh gitu ya. Karena kalau kita perhatikan tadi apa Syekh Zahabi ya, Syekh Az-Zahabi juga ketika menyebut nama-nama yang tadi mengkritik Kabul Ahbar, beliau tetap menyebut doa-doa yang baik ya. Misalnya tadi kita dapati kan ketika Syekh Az-Zahabi menyebut Al-Ustadz Ahmad Amin, beliau tetap mengatakan rahimahullah. Nah, jadi bukan berarti tuduhannya ini membuat Syekh Ahmad Amin juga dijelek-jelekan, dicela gitu ya. Ya ini artinya mengkritik itu sebatas keilmuan ya, tidak sampai kepada sosok manusianya yang bisa saja salah, bisa saja benar. Begitu juga ketika beliau menukil kritikan Syekh Ridho ya. Nah, beliau juga menyebutnya dengan kata rahimahullah ya. Walaupun beliau tidak setuju dengan kritikan dari dua tokoh besar ini terhadap Ka'bul Ahbar, tapi tetap sikap menghargai apa keilmuan seorang tokoh itu tetap ada. Baik, ini Ka'bul Ahbar rahimahullahu taala.